Salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan satu pelajaran dengan judul Keselamatan ke Sorga. Mengapa keselamatan ke sorga ini menjadi tema bahasan saya? Oleh karena hal ini sangat penting dan dibutuhkan oleh semua manusia. Mengapa demikian? Oleh sebab manusia adalah orang berdosa. Manusia orang berdosa dimurkai oleh Allah. Dan orang berdosa tidak bisa mendapat tempat di sorga. Orang berdosa itu apabila meninggalkan dunia, jelas tempatnya di lautan api neraka. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana supaya manusia yang berdosa ini bisa ke sorga? Jelas bahwa orang berdosa tidak bisa ke sorga dengan cara atau daya upaya atau usaha manusia. Orang berdosa tidak bisa ke sorga dengan berbuat baik. Orang berdosa tidak bisa ke sorga dengan melakukan hukum Taurat. Orang berdosa tidak bisa ke sorga dengan memberikan nyawa sebagai tebusan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam Yesaya 64 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami adalah kain kotor." Artinya manusia mau berusaha ke sorga dengan berbuat baik. Firman Tuhan mengatakan kesalehan kain kotor. Berbuat baik itu baik, tapi berbuat baik untuk keselamatan ke sorga tidak bisa. Karena keselamatan ke sorga bukan usaha manusia, bukan karena berbuat baik. Yang kedua, manusia juga tidak bisa ke sorga dengan mentaati atau melakukan hukum Taurat. Kenapa demikian? Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 2 ayat 10, "Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bahagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya." Artinya, manusia ingin untuk memperoleh keselamatan ke sorga dengan mentaati hukum Taurat. Tidak boleh melanggar satu pun dari hukum itu. Satu hukum salah, semua salah. Dengan demikian, hukum Taurat juga tidak merupakan penjamin bagi manusia. Karena memang manusia tidak taat pada hukum Taurat. Yang ketiga, kenapa manusia tidak bisa ke sorga dengan menyerahkan nyawa? Oleh sebab firman Tuhan juga mengatakan, tidak seorang pun yang dapat membebaskan diri dan memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawa. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai sampai selama-lama. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana caranya supaya orang berdosa itu bisa ke sorga? Jawaban satu-satunya adalah dari firman Allah. Alkitab memberi jawaban bahwa jalan ke sorga hanya melalui Yesus. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mengapa harus lewat Yesus? Karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Rasul Paulus menegaskan pula dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, kalau Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, berapakah dosa kita yang ia tebus? Berapakah dosa kita yang ia hapus? Berapakah dosa kita yang ia ampuni? Firman Allah mengatakan, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kristus hanya mati sekali, dan dia hapus segala dosa kita. Segala dosa dari dalam kandungan sampai mati. Kenapa demikian? Karena status keberdosaan kita itu sejak dalam kandungan. Mazmur 51 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, "Dalam kesalahan aku diperenakan, dalam dosa aku dikandung ibu." Jadi belum lahir saja, belum berbuat dosa saja, sudah berdosa. Nah, oleh sebab itu, pengorbanan darah Yesus di salib 2000 tahun yang lalu sudah menghapus semua dosa. Segala dosa artinya dari kandungan sampai kita mati. Dosa dulu, dosa sekarang,
dosa yang akan datang. Semuanya sudah dihapus. Semuanya sudah ditebus dengan darah Kristus. Semuanya sudah diampuni. Di dalam Efesus 1 ayat 7 firman Allah mengatakan bahwa dosa kita diampuni dengan pengorbanan darah. Karena segala dosa dihapus, diampuni dengan darah Kristus. Maka tebusan atau penghapusan dosa itu berdasarkan bukti Alkitabiah bahwa dosa kita sudah lunas. Dibayar dengan darah Yesus. Harga penebusan kita itu lunas, bukan kredit. Dosa tidak bisa kredit, dosa harus lunas. Itulah sebabnya 1 Korintus 6 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi segala dosa kita sudah dihapus, lunas dibayar. Maka dengan demikian status kita berubah. Yang tadinya status kita orang berdosa, sekarang telah diubah menjadi orang kudus. Yang mengubah status kita adalah pengorbanan Yesus di salib. Darah Kristus yang mengubah status kita dari berdosa menjadi kudus. Itulah sebabnya Ibrani 10 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dengan demikian status kita berubah. Yang tadinya kita berdosa, sekarang kita telah menjadi orang kudus. Kalau kita berdosa, ancaman lautan api neraka. Tapi setelah menjadi kudus, tetap kita memperoleh keselamatan ke surga. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Allah berfirman, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi supaya kita bisa ke surga, status kita harus kudus. Puji Tuhan, Kristus sudah mengubah status kita. Dan kita telah menjadi orang kudus. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita pasti ke surga. Bukan mudah-mudahan, pasti. Roma 5 ayat 8-10 firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang yang telah diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Jadi orang kudus, kita pasti memiliki hidup yang kekal. Nah, setelah menjadi orang kudus, pasti ke surga. Maka mulai hari ini, kita harus berbuat baik. Praktek hidup kita juga harus kudus. Supaya apa? Menggambarkan, mencerminkan status kita yang kudus. Status sudah kudus, praktek hidup juga harus kudus. Karena itu kita harus hidup di dalam perbuatan baik. Orang kudus harus berbuat baik. Galatia 5 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya, bukan berarti bahwa segala dosa sudah dihapus. Lunas dibayar, diampuni di atas kayu salib. Lunas. Bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Tapi sebaliknya, kita harus bersyukur karena lewat pengorbanan Kristus, dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah dihapus. Maka marilah kita harus berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Dia. Dan dengan demikian kita jadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Sehingga rohani kita juga bertumbuh, kita berbuah dan hasilnya untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran keselamatan ini adalah pelajaran yang sangat penting. Semua manusia butuh keselamatan. Dan satu hal yang ingin saya beritahu kepada kita semua, bahwa Yesus sudah menghapus segala dosa kita. Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Yesus sudah membenarkan kita. Kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi keselamatan ke surga hanya melalui Yesus, bukan melalui usaha manusia. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan,
kecuali dalam nama Yesus. Kisah 4 ayat 12. Dan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bersyukur bahwa dengan percaya kepada Kristus yang telah mati hapus semua dosa. Semua dosa kita telah lunas dibayar. Status kita diubah dari berdosa menjadi kudus. Dan kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Berarti, puji Tuhan, semua dosa kita telah diampuni. Kita sudah diampuni. Dengan demikian, kesimpulan bagi kita adalah, apabila kita meninggalkan dunia, kita pasti memiliki hidup yang kekal di sorga. Mengapa demikian? Karena kita telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Kita sudah berpindah dari neraka ke sorga. Bukan sekedar pindah agama. Tidak penting pindah agama. Untuk apa pindah-pindah agama? Toh tetap orang berdosa. Yang terpenting adalah memindahkan kita dari neraka ke sorga. Memindahkan kita dari maut ke dalam hidup yang kekal. Yohanes pasal 5 ayat 24. Saudara-saudara yang terkasih, marilah, ini kesempatan yang indah. Percayalah bahwa dosa Anda dan dosa saya sudah dihapus. Lunas dibayar. Status kita sudah kudus. Dan kita berhak masuk surga. Kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Amin.